Pada bagian ini saya menambahkan satu komponen lagi yang ada di sebelah kanan di sini, kaitannya dengan kapasitas dari rumah sakit, tenaga kesehatan, dan peralatan-peralatannya. Kalau kita bicara dari dua sisi, orang yang sakit itu bisa kita lihat sebagai sisi demand atau mereka yang membutuhkan pelayanan. Sementara di sisi yang lain, rumah sakitlah yang punya tanggung jawab, tentunya tidak hanya rumah sakit tapi berikut dengan healthcare sistemnya, sebagai mereka yang akan memenuhi permintaan yang ada di sana. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan di dalam sistem kita karena kita nanti juga ingin melihat seberapa seimbang kebutuhan atau demand dengan layanan yang tersedia. Mengapa? Karena apabila kebutuhannya jauh lebih besar daripada supply, yang terjadi adalah ketidakseimbangan, sehingga semakin banyak orang yang tidak terawat, semakin tinggilah probabilitas untuk menjadi masalah yang lebih besar karena tidak terawat. Dan ide ini coba kita incorporate atau kita gabungkan di dalam model kita pada bagian kanan atas ini. Jadi kita mulai dari hospital capacity. Ini kita anggap sebagai sebuah variabel yang konstan. Datanya bisa dengan cukup mudah diakses dari database negara Wakanda. Mereka punya berapa rumah sakit, ICU-nya punya kapasitas berapa, punya ventilator jumlahnya berapa, tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi untuk bekerja di sana seperti seberapa banyak, dan seterusnya. Itu menjadi satu variabel agregasi yang kita sebut hospital capacity. Tentunya kalau ingin kita bisa detailkan lebih lanjut, tetapi untuk keperluan yang model sederhana ini kita tidak lakukan. Kita anggap saja sebagai hospital capacity. Nah, itu adalah sisi supply, layanan kesehatannya. Kemudian kita akan coba bandingkan antara supply dan demand. Caranya adalah dari data jumlah orang yang positif terkena kasus corona tadi, kita akan bisa menghitung berapa pasien yang masuk kategori serius. Artinya serius, dia membutuhkan layanan ekstra di rumah sakit. Karena seperti kita tahu, karakteristik dari COVID sendiri adalah untuk sebagian besar orang akan bisa sembuh sendiri tanpa perlu dibawa ke rumah sakit. Bahkan beberapa orang tidak menyadari kalau dia pernah terinfeksi. Jadi di sini kita memerlukan satu informasi juga yang bisa didapatkan dari jurnal-jurnal, data, dan sebagainya, yaitu berapa persen orang yang terinfeksi yang akhirnya membutuhkan dibawa ke rumah sakit. Dari persentase tadi kita bisa hitung berapa kira-kira jumlah yang akhirnya terprediksi masuk ke rumah sakit memanfaatkan ruang isolasi atau ICU atau yang lainnya. Kemudian kita akan bisa membandingkan. Kalau misalnya kapasitas di negara Wakanda itu adalah bednya ada 1 juta total satu negara. Sementara serius case-nya adalah 2 juta, maka kita sebut bahwa hospital strain-nya adalah 2. Kenapa? Karena yang butuh atau demand-nya adalah 2 juta, tetapi yang tersedia hanya 1 juta. Maka kita sebut strain dia 2 kali lipat dari kemampuannya. Kira-kira seperti itu. Untuk apa kita perlu tahu hospital strain? Karena di model ini kita asumsikan bahwa apabila kapasitas masih bisa melayani, maka kita akan menggunakan rate fatality yang rendah saja. Artinya misalkan kalau pasiennya ada 800.000, sementara bednya ada 1 juta kapasitasnya, maka kita katakan ke 800.000 ini masuk kategori bisa dirawat dengan layak karena masih under capacity.
sehingga kita akan gunakan fatality rate yang rendah. Namun apabila ternyata levelnya sudah melebihi permintaannya, sudah melebihi supply, maka kita akan perlu mengkombinasikan dengan fatality rate yang kedua, yaitu untreated fatality rate. Di sini kasusnya akan menjadi seperti ini. Katakanlah ada 5 juta pasien di seluruh negara Wakanda, sementara kapasitas hanya 1 juta beds. Apa yang terjadi? Tentunya sistem healthcare-nya akan menjadi sangat-sangat under pressure, bahkan pada suatu saat mungkin breakdown atau collapse. Orang yang sakitnya cuma sedang-sedang saja pun pada akhirnya tidak akan terawat dengan baik. Justru mungkin akan menjadi lebih parah karena tidak bisa dirawat. Apalagi yang masuk dalam critical care, mereka tidak akan bisa dirawat. Mereka yang membutuhkan ventilator misalnya karena kapasitasnya tidak mencukupi, akhirnya tidak terawat, sehingga secara overall fatality rate-nya akan mengikuti kategori yang kedua, untreated, tidak lagi yang pertama. Jadi untreated fatality rate terjadi jika hospital strain-nya jauh lebih tinggi, sangat tinggi, sehingga terjadi fenomena yang disebut sebagai kolapsnya sistem kesehatan yang ada di negara Wakanda tersebut. Dan itu akan mempengaruhi fatality rate, dan fatality rate inilah yang akan mempengaruhi seberapa besar, berapa persentase orang yang pada akhirnya akan sembuh, dan berapa jumlah yang pada akhirnya tidak berhasil disembuhkan. Kira-kira inilah bagian yang terkait dengan supply layanan rumah sakit. Dan di sini akhirnya kita punya dua sisi, demand yang sudah disampaikan tadi, SEIR bersama dengan beberapa loop utamanya, kemudian di sisi lain adalah supply. Nah, model yang seperti ini yang biasa kita sebut sebagai business as usual. Artinya apa? Tidak ada intervensi tertentu dari pemerintah. Pemerintah tidak melakukan apapun, mungkin hanya nothing, tidak ada. Wakanda, mereka menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan, tidak ada yang perlu menjadi concern, atau mereka menganggap ada hal lain yang lebih penting dibandingkan melakukan intervensi. Misalnya, kalau saya melakukan intervensi, akhirnya ekonomi menjadi ambruk atau menjadi melemah dengan ekstrim, sehingga sebaiknya saya nggak usah melakukan apapun dalam konteks COVID di Wakanda ini. Nah, itu yang biasa kita sebut sebagai business as usual. Nanti yang akan terjadi adalah yang biasa disebut sebagai fenomena herd immunity. Untuk penjelasannya akan lebih menarik jika nanti kita lihat dalam simulasinya. Sekali lagi, sebelum masuk ke tahapan berikutnya, kita ulangi. Bagian SEIR yang ada di sini ini adalah struktur utama dari sistem kita. Kemudian bagian loop pertama, kemudian loop kedua, dan loop ketiga beserta RO-nya ini adalah karakteristik dari penyakitnya. Dua hal ini membentuk yang kita sebut sistem demand. Kemudian kita juga sudah menggambarkan bagian sistem supply-nya yang sangat tergantung pada kapasitas dari sistem kesehatan yang ada di negara Wakanda tadi.